Apalagi yang unik, Buya Hamka dan ayahnya, begitu juga pendiri Muhammadiyah, mereka sebenarnya bertasawuf. Jangan hidup dari Muhammadiyah, tapi hidupkanlah Muhammadiyah. Itu kalau orang gak bertasawuf gak ngerti. Buya Hamka lahir dari keturunan mursyid Tariqah. Ternyata ayah beliau Haji Rasul Syekh Abdul Karim, mursyid 3 Tariqah. Buya Hamka akidahnya Asy'ariyah dan nulis tentang sifat 20. Maka orang Muhammadiyah harus ikut akidah beliau. Pendiri Muhammadiyah Syekh Ahmad Dahlan, Muhammad Darwish nama kecilnya, itu juga berakidah Asy'ariyah. Bedanya fikihnya. Jika Wasiliyah Perti itu bermazhab Syafi'i, kalau Muhammadiyah tidak anti mazhab tapi tidak terikat mazhab. Ini tolong dibedakan, ya. Kalau ada orang Muhammadiyah anti mazhab, dipecat dari Muhammadiyah. Kenapa? Karena tidak ada namanya ajaran Muhammadiyah itu mengarah kepada membatalkan mazhab, cuma tidak terikat mazhab. Itu aja bedanya. Kenapa kan begitu? Waktu Syekh Ahmad Dahlan berdakwah di Jogja itu kampung orang-orang istana, keraton, bukan kampung santri. Maka tidak mungkin beliau mengatakan kepada umat dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Tuhfa, dalam kitab Minhaj, tidak mungkin. Orang nanya, Pak Kiai, dalilnya mana? Maka Pak Kiai langsung carikan ayatnya, langsung carikan hadisnya. Pola ini kemudian membentuk apa yang kita sebut sekarang Majelis Tarjih Muhammadiyah. Saya anggota juga Pak di Tangerang Selatan. Dulu beberapa kegiatannya saya ikut, dan saya ngajar dulu, ada teman-teman saya para asatis di Muhammadiyah, saya ngajar Sahih Muslim di situ. Tapi belakangan saya kemudian tidak aktif lagi, ya, tidak aktif lagi karena memilih tidak berbendera. Cukup bendera saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Apalagi yang unik, Buya Hamka dan ayahnya, begitu juga pendiri Muhammadiyah, mereka sebenarnya bertasawuf. Muhammad Darwish alias Syekh Ahmad Dahlan itu sebelum ke Makkah belajar kepada Syekh Saleh Darat. Syekh Saleh Darat ini mensyarah kitab hikam dalam bahasa Jawa. Tahu mensyarah, mengurai. Jadi Syekh Ahmad Dahlan bisa bangun Muhammadiyah itu karena beliau pernah belajar ketulusan. Maka beliau mengatakan, jangan hidup dari Muhammadiyah, tapi hidupkanlah Muhammadiyah. Itu kalau orang tak bertasawuf tak ngerti. Itu basicnya adalah al-ikhlas. Kalau nggak nyampe. Kenapa? Itulah terjemahan in tansurullah yansurkum. Bantulah Allah lewat pergerakanmu, maka Allah akan jamin hidupmu. Jangan mencari jaminan hidup. Ini perbedaan pergerakan mereka, karena basic mereka sufi. Maka dulu Buya Hamka rutin menulis di Panjimas tentang tasawuf. Saya lirik-lirik lama itu. Ternyata tasawuf beliau tasawuf Imam Ghazali. Tasawuf Imam. Ternyata awal beliau pindah ke Jakarta, beliau ngajar di Tanah Abang. Ngajar pakai kitab Ihya Ulumuddin. Maka kita berharap nanti dari tokoh-tokoh Muhammadiyah mulai juga mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, ya. Oh, itu hadis dhaif. Ayo kita uji hadis dhaifnya di mana, ya. Jangan-jangan antum cuma dengar dari orang hadis dhaif. Baca dulu, hitung dulu hadis berapa di sana. Kalau cuma karena ada hadis dhaif di satu kitab, kalau kita buang kitabnya,
maka akan banyak kitab-kitab hadis kita buang. Imam Al-Bukhari punya kitab Al-Adab Al-Mufrad, ada hadis dhaif di dalamnya. Imam Muslim punya kitab yang lain, Al-Wahdan dalam ilmu hadis. Imam Tirmizi mengatakan semua yang di dalam kitabnya Sunan Tirmizi itu boleh dipakai, ma'mulun bih, kecuali 2 hadis. Padahal itu hadis yang semuanya ada yang sahih, hasan, dhaif. Tapi kata dia ini boleh diamalkan, ma'mulun bih, kecuali 2 hadis. 2 hadis kita teliti, ternyata hadis dhaif, dapat sahih secara sanad, tapi tidak sahih secara fiqih. Ya. Karena kita lagi gak bahas ilmu hadis, kita bahas tasawuf aja. Buya Hamka lahir dari keturunan mursyid tariqah. Ternyata ayah beliau Haji Rasul Syekh Abdul Karim, mursyid 3 tariqah. Ini diteliti oleh salah satu sahabat kita, lagi rehlah di Pekanbaru, Angku Muda Khalis, Apriya Putra, peneliti manuskrip. Dia mendapatkan manuskrip di Maninjau, tulisan daripada Haji Rasul. Ternyata beliau punya murid-murid tarekat Naqsyabandiyah dan mursyid-mursyid yang diangkat sama dia. Dari siapa beliau ngambil? Dari ayahnya Syekh Amrullah. Syekh Amrullah ini teman Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi, temenan mereka. Syekh Amrullah ini memegang kemursidan tarekat Naqsyabandiyah, Khalwatiyah dan Ba'lawiyah. Dari situlah lahir pergerakan Muhammadiyah awal di Padang Panjang, di Maninjau, dari orang-orang yang dulu bertasawuf, tapi fikihnya berbeda. Gak usah jauh-jauh ke negeri kita, bahkan di tanah Arab sana, yang sudah pernah ke Mesir kayak Ustaz Tahir ini, orang mazhab Maliki, mursyid kalau bismillah tidak dijaharkan, subuh tidak kunut. Cuma Muhammadiyah bukan Maliki juga kan. Muhammadiyah itu nggak tahu ini mazhab sendiri apa nih. Nanti konfirmasi ke beliau ya. Kita pergi ke Irak. Jika mereka tidak Syafi'iyah, mursyidnya tidak berkunut, mursyidnya tidak menjaharkan basmalah. Dia baca basmalah tapi tidak dijaharkan. Maka teman-teman jangan salah faham. Tidak ada keharusan seorang bertarekat sufi kunut, nggak wajib. Ya, tidak mesti orang bertarekat itu bismillahnya dijaharkan. Itu nggak ada urusannya. Ini urusan fikih. Urusan apa? Fikih. Benar, betul. Waktu antum ke Mesir, ada mursyid tarekat bismillah tidak dijaharkan. Benar kan? Maka jangan gagal paham. Aswaja ahlu sunnah itu tidak mesti berkunut, tidak mesti bismillah dijaharkan, kecuali masjid yang mengatakan masjid kita ahlu sunnah bermazhab Syafi'i, baru dia bismillah dijaharkan berkunut. Saya yakin kalau ustaz mimpin di masjid Wasiliyah juga bismillah dijaharkan. Katanya dulu nih musola Al-Ikhlas ya, terus ada Taqwa Muhammadiyah ya. Harusnya sesekali kunut, sesekali ya. Biar wakafnya ajib, biar kelihatan ini masjid persatuan umat ya. Amin ya Rabbal. Ya, sesekali Ustaz, sesekali. Antara fikih dan tasawuf ini dua hal yang berbeda. Namun sebenarnya ini berkaitan. Kita sering mendengarkan segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat Islam, iman, ya benar. Tapi jarang yang membahas nikmat ihsan itu nikmat bertasawuf.
Itulah yang disebut oleh W. Hamka tasawuf modern. Kumpulan dari tulisannya di Panji Mas, hasil bacaannya terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wafat tahun 505 Hijriah. Beliau berguru kepada Abu Ali Al-Farmadi. Nama Abu Ali Al-Farmadi tertulis dalam silsilah orang bersuluk. Saya lihat di sekitar Medan ini banyak sekali surau suluk. Arah sana ada surau suluk, arah sana banyak sekali. Sampai ada namanya Bandar Khalifah, ya. Kalau di Riau ada negeri 1000 suluk, di sini Bandar Khalifah. Tiap gang ada Khalifah Thariqah. Ini produsennya Khalifah, ya. Khalifah di sini bukan Khalifah Ataturk, Khalifah Utsmaniyah, bukan, ya. Khalifah berarti pengganti guru, mursyid. Maka dalam hal ini sebenarnya antara orang-orang yang sekarang menyebut dirinya Muhammadiyah dan orang-orang yang menyebut dirinya Naqsyabandiyah itu ada hubungan spesial dalam keilmuan tasawuf. Bedakan ilmu tasawuf dengan bertasawufnya. Udah habis dia nih. Oh, bisa lagi, ya. Kayaknya kalau kita sebut tasawuf dia langsung mati, ya. Mati aja. Imam Abu Ali Al-Farmadi, silakan dicek kalau sudah baca Ihya Ulumuddin semua, nanti ketemu nama beliau di situ, ya. Itu orang yang disebut dalam silsilah Thariqah An-Naqsyabandiyah. Zikirnya Ismul Jalalah, menyebut nama Allah, Allah, Allah di kalbunya. Itulah amalan dari ayahnya Buya Hamka yang bawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat. Murid-murid beliau lah yang datang ke sini, ke Medan. Murid beliau datang ke mana-mana. Itu yang menyebarkan Muhammadiyah sampai ke Singapura dulu. Murid-murid dari Haji Rasul mendirikan Muhammadiyah. Lalu perbedaan apa yang kemudian banyak umat gagal faham? Orang mengira kalau bertasawuf itu mesti yasinan. Kalau Haji Rasul bertarekat dengan yasinan itu beda. Yasinan bab fikih. Karena dia punya guru namanya Syekh Bakri Syata. Sulaiman Rasuli, Syekh Sulaiman Rasuli juga punya guru Bakri Syata lewat jalur Ahmad Khatib Al-Minangkawi. Itu jalurnya. Jadi kakek guru jatuhnya. Mereka sama-sama ngaji kitab I'anatul Talibin, tapi beda pemahaman. Kitabnya sama, beda faham. Mereka sepakat kalau kirim doa, kirim Fatihah, kirim bacaan sampai, itu sepakat. Tapi mereka tidak sepakat mengenai makan-makan di rumah orang yang wafat. Itu aja bedanya, itu fikih. Syekh Haji Rasul, ayah Buya Hamka, pakai hadis Isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan bagi keluarga Ja'far makanan. Fa'inhumul han yushghiluhumul maut, karena mereka sedang dirundung duka. Karena Ja'far pergi berperang, tidak pulang kecuali namanya, kabar berita mengenai wafatnya. Maka Nabi hibur keluarganya, bukan orang sekampung suruh buat makanan. Nah ini salah juga nih, ya. Ada yang menggunakan dalil ini, yang sunnah tuh kita bawa makanan. Bukan, Nabi lagi ngomong ke keluarganya, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Coba orang sekampung buat makanan, berarti nggak ngerti fikih dia, nggak ngerti asbabul wurud. Maka kita kalau baca hadis harus ngerti asbabul wurudnya. Konteks ini hadis muncul kenapa? Beda dengan imam yang lain. Syekh Sulaiman Rasuli, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah, kawannya, ya, apa muridnya Al-Wasiliyah itu nggak tahu, kawan pemuridnya jatuhnya, ya. Mungkin ada kawannya juga muridnya. Beliau memahami bukan hadis itu, memahami dengan hadis Imam Muslim.
seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi uftutilat, ibuku jatuh dari kendaraan mati, walam tusi, belum sempat berwasiat, afatasaddaq anha, afatasarraf bihi anha, apakah aku bersedekah kepadanya sampai? Kata Nabi, bala. Maka di riwayat tambahan setelah itu dikatakan, saksikanlah wahai Rasulullah, ini kebunku, di situ ada pohon kurma, di situ ada telaga, semua makanan di dalamnya aku sedekahkan atas nama ibuku. Itulah dalil orang membolehkan makan di rumah orang yang meninggal, syaratnya punya, jangan ngutang. Itu dia punya kelebihan. Kan yas'alunaka madza yunfikun, mereka ditanya tentang apa yang mereka infakkan. Qulil afwa, yang diinfakkan itu kelebihan. Kalau hutang jangan. Makanya para asatis aswaja ini juga jangan paksa umat. Kalau ada yang meninggal terus harus masih makan, enggak. Kalau mau baca Quran aja, mau sholawat aja. Katakan kepada sahibul bait, kamu tidak usah sediakan apa-apa, kami cuma pengen doa di sini, menghibur kalian. Kalau perlu kita yang bawa. Orang sekarang dikasih duit, dikasih nasi, pilih mana? Pasti duit. Maka saya anjurkan teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun, di Jakarta sudah begitu. Orang kalau meninggal itu pada ngumpulin duit untuk sahibul bait. Kalau nggak antum membid'ahkan makan-makan, kasih duit aja ya. Orang nggak butuh makanan antum tuh ya.